Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCAT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Bea Cukai Malang melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMMN berupa hasil penindakan barang kena cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas bidang pengawasan, terutama terhadap penyelesaian barang hasil penindakan. Pemusnahan barang kena cukai ini atas hasil 28 penindakan Bea Cukai Malang dan operasi gabungan dari bulan April hingga Agustus 2024. Barang bukti yang disita dari operasi gabungan ini mencapai 6.108.828 batang rokok ilegal berbagai merek dan juga 376 liter minuman mengandung etil alkohol. Kegiatan penindakan barang kena cukai ilegal ini tidak hanya hasil kerja keras Bea Cukai Malang, namun hasil kerja keras dari sinergi yang dijalankan secara profesional antara kantor Bea dan Cukai Malang dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Malang, serta dukungan masyarakat dan rekan-rekan media.
bisa dibawa pulang itu bang. Ini bisa dibawa pulang. Ini arah Bali, Pak. Arah Bali itu. Lewat jalur ekspedisi, Pak. Iya nih. Lewat ekspedisi. Ini kadarnya bisa di atas 40%. Kapolres. Baik, mohon izin. Yang terhormat PLT Bupati Malang Bapak Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto, SHMH. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Malang atau yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim II, Kepala KPP BCTMC Malang, serta yang kami hormati pula jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Muspika Kecamatan Paga, Owner PT Alam Sinar, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pemusnahan barang bukti rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol merupakan tindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai sebagai bentuk komitmen dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Untuk itu pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, kita dapat hadir bersama di tempat ini guna mengikuti rangkaian acara press release pemusnahan barang yang menjadi milik negara, ekstegahan Bea Cukai, hasil penindakan pemberantasan rokok ilegal dan barang kena cukai lainnya, sinergi antara KPP BCTMC Malang dan pemerintah Kabupaten Malang. Dan tentunya agar acara hari ini berjalan dengan lancar, maka marilah kita bersama-sama tundukkan kepala sejenak guna doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Adil Sulaksana. Disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa, marilah kita membuat kepala sejenak agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dr. Teddy Wiryawan PMAP, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Bupati Malang, yang saya hormati Bapak Dandim 0818 Wilayah Malang Batu, yang dalam ini diwakili oleh Pak Kasdim, yang saya hormati Pak Kapolres Malang yang diwakili oleh Pak Kapolsek, Kepala Kejaksaan Negeri Malang yang diwakili oleh Kasih Barang Bukti Mas Hendra, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, Komisaris PT Alam Sinar, Direktur Utama PT Alam Sinar, dan Bapak Ibu Kepala OPD yang saya hormati, kemudian Bapak Camat Paga, Kapolsek Paga dan Pengambil Paga, serta Kepala Desa Gampingan Kecamatan Paga, serta 22 media insan pers yang turut serta meliput acara ini. Pada pagi hari ini, patutlah kita berbahagia dan senantiasa kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti rokok ilegal hasil dari operasi gabungan pemerintah Kabupaten Malang, TNI, Polri, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dengan keadaan sehat selalu. Bapak PLT Bupati Malang dan para undangan yang saya hormati, bahwa dasar hukum pelaksanaan pemusnahan barang bukti rokok ilegal ini antara lain adalah yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2023 tentang pengembalian penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai, DPPA Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Malang nomor DPPA garis-miring A strip 3 garis-miring 1 strip 05.00035 garis-miring 001 garis-miring 2024. Adapun untuk narasumber undangan dan peserta pada pagi hari ini, pertama dari
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, Bapak PLT Bupati Malang, Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Malang, dan undangan dalam hal ini pertama 10 orang kepala perangkat daerah, muspika dan kepala desa, 15 orang pegawai bea cukai, 20 orang anggota Satuan Polisi Pamung Praja, 22 insan pers, 18 karyawan PT Alam Sinar dan masyarakat sekitar. Tujuan dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini adalah yang pertama untuk menunjukkan komitmen bersama bahwa pemerintah Kabupaten Malang dan bersama instansi samping sebagaimana telah disampaikan di atas untuk membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malang dan stakeholder lainnya serius mengkampanyekan akan bahaya rokok ilegal, baik merugikan kesehatan masyarakat maupun berdampak pada kerugian negara dan penerimaan pajak cukai rokok. Dengan adanya pemusnahan barang bukti ini yang diharapkan kedepannya kita lebih giat lagi dengan memberantas rokok ilegal yang masih cukup tinggi beredar bebas di tengah masyarakat. Kemudian berangkat dari pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti rokok ilegal ini, marilah kita satukan tekad untuk melanjutkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan rokok ilegal di Kabupaten Malang. Yang terakhir, pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti rokok ini kali ini diharapkan dapat menekan semaksimal mungkin peredaran rokok ilegal, cukai ilegal, dan cukai palsu. Dan diharapkan dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap penerimaan negara, pajak cukai rokok, sehingga keberlangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Waktu dan tempat pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 diselenggarakan di PT Alam Sinar, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak. Anggaran bersumber dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau tahun 2024. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak PLT Bupati Malang, para undangan dan peserta bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini telah sesuai prosedur dengan rincian sebagai berikut. Nomor surat S156-6/KKN.4/2024 tanggal 19 September 2024, barang bukti 3.978.084 batang rokok, kemudian BKC MMA 270 liter, perkiraan nilai 5.494.602.220 rupiah. Potensi kerugian 2.985.703.704 rupiah. Kedua, titik 4 2024 tanggal 10 September dengan barang bukti 2.124.744 batang untuk BKC MMA 106 liter, perkiraan nilai 2.942.699.320. Seluruhnya adalah untuk barangnya 6.108.829 yang pada saat ini akan kita lakukan pemusnahan. Kemudian yang untuk MMA-nya adalah sekitar 376 liter, perkiraan nilainya sekitar 8.437.301.540 dan potensi kerugiannya 4.585.008 rupiah. Demikian laporan ini saya sampaikan dan selanjutnya mohon perkenan Bapak PLT Bupati Malang untuk memimpin jalannya pelaksanaan pemusnahan barang bukti rokok ilegal ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ini tibalah saatnya kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan PLT Bupati Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto, SHMH, kami silakan. Yang saya hormati Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Malang. PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengatakan harapannya cukai yang masuk pada negara dan DBHJHT-nya besar yang keseluruhannya bisa digunakan untuk masyarakat. Ketemu di acara-acara formal saja. Berarti itu tanda-tanda, Bu. Sekali-kali diajari Pak Didik ayo ke pabrik rokok, tak ajari rokok jadi pengusaha gitu. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Malang atau yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari yang hari ini diwakili oleh beliau yang ada di depan, kemudian Muspika Kecamatan Pagak, Pak Desa tentunya Pak Haji Rofiki yang saya hormati dan seluruh undangan yang sama-sama saya hormati. Demikian pula dengan teman-teman media yang hari ini bisa bareng di sini, hampir 22 media yang hari ini diundang untuk menyaksikan
proses pemusnahan barang milik negara yang dikategorikan melakukan pelanggaran hukum. Pertama-tama marilah kita mengaturkan dan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari yang penuh barokah ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini di dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang juga sekaligus dirangkai dengan press release pemusnahan barang milik negara ex tegahan bea dan cukai. Beriring sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang tentunya sama-sama kita harapkan syafaatnya melalui ajaran Islamnya. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih kepada Kantor Pengawasan Bea Cukai Malang, tentunya juga dengan Kanwil Jatim 2 dan seluruh pihak yang terkait yang telah menginisiasi kegiatan pada kesempatan hari ini. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen kita di dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal yang berada di Kabupaten Malang maupun di wilayah Malang Raya. Para peserta sosialisasi yang saya banggakan, perlu kita pahami bersama bahwasanya kegiatan ini bukan hanya menjadi agenda yang digelar secara formalitas, akan tetapi merupakan langkah penting di dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya barang-barang yang tidak memenuhi standar hukum. Tentunya melalui kegiatan ini saya berharap agar warga masyarakat dapat lebih memahami bahwa pelanggaran di bidang cukai serta peredaran rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa cukai, teman-teman media, nah ini itu ada banyak minuman beralkohol. Nah, ya, minuman beralkohol yang mau nyicipi silakan dengan kadar 40%. Kalau perutnya ingin berantakan, nah, tidak boleh ya, tidak boleh. Minuman beralkohol tanpa pita cukai dan barang-barang lainnya sangat merugikan negara dan masyarakat. Adapun pemusnahan barang-barang yang menjadi milik negara ini adalah bukti bahwa pemerintah khususnya melalui bea cukai serius di dalam memberantas segala bentuk pelanggaran cukai. Barang-barang ini tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selama ini barang tanpa cukai seperti rokok ilegal, minuman alkohol oplosan tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Barang-barang ini seringkali diproduksi dengan cara yang tidak higienis dan mengandung bahan yang berbahaya. Pemusnahan barang-barang ini sangat membantu di dalam rangka mencegah kesehatan utamanya bagi konsumen pemakainya. Selain itu, pemusnahan barang ilegal mendorong persaingan usaha yang adil bagi para pelaku usaha yang taat hukum untuk membayar cukai secara sah. Peredaran barang tanpa cukai menimbulkan ketidakadilan di dalam perdagangan karena produk ilegal biasanya dijual dengan harga yang lebih murah, merugikan para pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, tindakan pemusnahan ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama di dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara khusus ini menjadi bagian komitmen negara, komitmen pemerintah hadir melindungi pengusaha-pengusaha ilegal. Kantor Bea Cukai Malang, pemerintah daerah melalui Satpol PP tentunya dengan dinas-dinas terkait, dan insya Allah kegiatan ini dengan melalui dukungan dana DBACT yang setiap saat terus kami jalankan bersama-sama dengan kantor Bea Cukai. Biasanya di bareng hiburan, Pak, di bareng hiburan ada wayang, adanya sholawat, kemudian sekali-kali juga ngundang karaoke. Ini elektron. Kok ngundang karaoke, keliru Mas. Ya saya sengaja memang
Artinya pada kesempatan ini nanti tidak menutup kemungkinan setelah proses sosialisasi teman-teman wartawan dan undangan ini bisa mengekspresikan kemampuannya di panggung ini. Begitu Pak maksud saya. Pembelajaran bagi kita semuanya, komitmen bagi pemerintah. Nah, maka saran saya satu secara khusus kepada pemerintah daerah, ini kan menjadi kesalahan kita bareng. Di mana pada saat kita menemukan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya, segera dikomunikasikan. Setelah proses komunikasi dilakukan pembinaan dilakukan, dan tentunya hadirnya pemerintah adalah mendorong bagaimana perusahaan-perusahaan yang hari ini sudah memproduksi kemudian tanpa izin. Nah, izin itu menjadi kewenangan kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memberikan pendampingan, kemudian memberikan izin. Setelah itu tidak hanya dibiarkan, tetapi bagaimana kegiatannya terus kita monitor sampai proses perusahaan yang bersangkutan benar-benar berdiri tegak, kemudian bisa menjalankan kegiatan usahanya secara maksimal. Demikian pula bagaimana dengan perusahaan-perusahaan rokok. Nah, tadi saya maturi Abah Robi'i, Abah tidak kerso perusahaan rokok. Nah, beliau katanya memilih tidak. Nah, beliau milih akan bikin hotel. Tadi sudah saya sampaikan. Tapi jangan kelas-kelas yang 200 ya Pak ya. Nanti khawatir saya. Kesiapan mental adik-adik saya. Siapa? Yang ada di sebelah kanan jenengan itu loh. Nah itu loh yang bahaya-bahaya begitu itu. Nah orang baik tapi punya dikit nakal-nakal lah. Kayak masnya kemarin. Kayak masnya yang berdiri ini tapi dulu. Sekarang sudah tidak boleh lagi Pak. Jadi wakil bupati, jadi PLT RP nakal. Nah beda dengan yang itu masih ada nakal-nakalnya dikit-dikit. Maka nanti kalau bikin hotel, nah, karena mempersiapkan SMA Taruna Nusantara, wah insya Allah kita berdoa keberlangsungan sekolah itu mendapatkan dukungan dan support dari pemerintah yang pada saatnya bagaimana 1.000 sampai 1.500 siswa nanti segera gitu ya bisa masuk di Kabupaten Malang, secara khusus di Kecamatan Pagak dan Desa Pagak. Maka Abah yang mesti harus menangkap ini menjadi peluang bisnis yang lainnya. Hari ini dibangun yang baik, kemudian kamarnya yang bagus, kan begitu, biar tidak memberikan ruang-ruang bagi yang nakal-nakal seperti kakaknya dulu. Aku aran-aran sampean lho ya, aran-aran kakaknya yang dulu ya. Aran-aran itu Pak, ya sebenarnya menunjuk gitu ya kalau bahasa Jawanya. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan upaya kita, memberikan rahmat-Nya pada kita, sehingga rahmat itu akan membekali kita di dalam rangka kita melaksanakan tugas sehari-hari sebagai abdi negara. Demikian yang bisa kami haturkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak PLT Bupati Malang yang telah memberikan sambutan. Baik, meniti acara selanjutnya akan kita ikuti bersama penyampaian statement atau press release yang akan disampaikan oleh yang pertama Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim II kepada Bapak Agus Sudarmadi. Kami persilakan. Selamat pagi, salam selamat sejahtera, rahayu ya. Yang terhormat Bapak PLT Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto, Sarjana Hukum MH. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Agus Sudarmani mengatakan, salah satu pilar ekonomi di Malang yaitu industri tembakau, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara adaptif, tanpa mengganggu ekonomi masyarakat dengan cara melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan. 818 Malang Batu atau yang mewakili ya, Kepala Kejaksaan Negeri Malang atau yang mewakili dan para perangkat daerah, Forkominda dan
stakeholders kami, ya, khususnya rekan-rekan media, ya, terima kasih atas kedatangannya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melakukan macam press conference, ya, terkait dengan pemusnahan barang milik negara, hasil tangkapan kita, ya, hasil kerjasama sebenarnya, hasil penegakan hukum atau kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, ya, dan juga dengan teman-teman dari seluruh stakeholders kami di pemerintah daerah, ya, Forkopimda, dan juga tentunya pasti dengan seluruh masyarakat. Secara umum nanti mungkin detailnya akan kami sampaikan secara tertulis kepada teman-teman bahwa pada hari ini Kamis 17 Oktober di PT Alam Sinar Kerajaan Kabupaten Malang ini, insya Allah kita akan menyelenggarakan pemusnahan barang kena cukai ilegal yang atas hasil 28 penindakan Bea Cukai Kantor Pelayanan Malang, ya. Dan tentunya ini tidak kami lakukan sendiri Bapak Ibu sekalian, karena sangat mustahil di era sekarang tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama itu akan sulit sekali mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan kita di dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar. Ini adalah merupakan operasi gabungan bersama, ya, dengan teman-teman dari aparat penegak hukum, TNI, Satpol PP dalam kurun waktu bulan April sampai dengan Agustus 2024. Ya. Dan kegiatan ini terselenggara juga sebenarnya merupakan hasil kerjasama kami juga dengan Pemda, ya, Kabupaten Malang, khususnya Satpol PP di dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik, ya, kalau detail angka-angkanya nanti sekitar berapa jumlah tangkapan sebagai kami sampaikan. Tetapi mungkin yang perlu kami sampaikan dalam press release ini berbicara tentang rokok, ya, barang minuman keras ini memang kalau dari sisi konteks fikih ini agak sedikit di tepi jurang ini, ya. Rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, gitu, ya. Lalu minuman keras pasti haram. Tetapi kenapa negara masuk? Nah, disinilah fungsi cukai. Fungsi cukai melalui mekanisme penerima negara untuk Jawa Timur, ya, kita di Jawa Timur terbagi dua, Jawa Timur 1 dan Jawa Timur 2, Kanwil. Jawa Timur 1, Surabaya dan seterusnya meliputi daerah utara, dan kita Jawa Timur 2 sampai dengan Banyuwangi meliputi daerah selatan, yang mulai dari Madiun. Itu angka yang penerima negara kita pungut mungkin tidak cukup mengejutkan, yaitu sekitar 160 triliun, Pak, dari cukai hasil tembakau. Luar biasa. Dan untuk pelayanan Malang ini sampai tahun ini, sampai bulan ini, itu kurang lebih sudah mencapai 20 triliun, Pak. Pak, 20 T. Tadi kalau kita bicara 160 itu banyak kementerian udah bisa dibiayai 1 tahun, Pak, ya. 1 tahun anggarannya. Kalau Pemda itu berapa Pemda? Dan dari bagi hasil cukai tembakau untuk Jawa Timur itu sekitar 2,8, ya, pernah juga mencapai 3 triliun. Jadi mekanisme pemungutan cukai adalah sebenarnya ini kalau dalam bahasa akademis disebut dengan sintaksis pajak dosa. Artinya gini, karena tidak bisa dihilangkan, ya, menghilangkan itu akan mengganggu ekonomi, ya, maka ditata. Nah, ditatanya melalui mekanisme pemungutan penerima negara, sehingga yang tidak bayar sebenarnya tidak mempunyai hak untuk menikmati. Tidak bayar kepada pemerintah. Uang dari yang tadi 161 triliun misalnya dari cukai hasil tembakau itu akan dikembalikan ke masyarakat secara langsung. Jadi uang pajak yang dikembalikan secara langsung untuk membiayai keberlangsungan negara itu adalah salah satunya dari pemungutan cukai, ya. Nah, kalau pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya mungkin dari pinjaman, tapi pembayaran gaji, lalu dana kesehatan, ya, dana bagi hasil tadi untuk kesehatan, pendidikan itu sebagian besar dibiayai dari adanya pemungutan cukai ini. Untuk itu, ini adalah merupakan bentuk tugas pelaksanaan kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah revenue collector, memungut penerimaan negara. Lalu ada community protector, jadi penerima negara, community protector melindungi masyarakat dari masuk atau keluarnya barang-barang yang diatur, dilarang, atau barang-barang berbahaya, ya. Lalu industrial assistance dan trade facilitation. Nah, 4 fungsi ini yang kami sebut dengan security approach di sisi community protection dan penerima negara, dan
prosperity approach di fasilitasi industri. Bukan hal yang mudah, karena bicara tentang rokok pasti kita akan berhadapan dengan Kementerian Kesehatan misalnya. Wah, itu kenapa rokoknya makin banyak? Seharusnya tidak ada. Tetapi faktanya tadi, untuk Jawa Timur 161 penerimaan negara, 161 triliun target itu, kalau multiplier efeknya bisa 3-4 kali Pak nilai ekonominya. Petani tembakau, buruh pabrik rokok dan lain sebagainya. Disitulah tugas negara hadir. Sehingga mengapa harus legal? Tadi, karena kegiatan mengkonsumsi barang-barang ini sudah pasti merugikan masyarakat, sehingga mau nggak mau, karena tidak bisa dihilangkan, ya pemerintah masuk di situ mengatur meregulasinya dengan pembatasan melalui mekanisme penerimaan. Kerjasama kami dengan teman-teman dari Forkominda, ya khususnya di Kabupaten Malang selama ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan makin makin baik lagi. Dan banyak sekarang ke depan nanti di Astacita pemerintahan yang mendatang itu banyak program yang langsung merakyat, ya seperti misalnya makan siang gratis dan lain sebagainya. Kemungkinan besar pembiayaan pertama pasti akan diambil dari dana yang memang bisa langsung, bukan dana pinjaman. Ya kalau ibarat rumah tangga itu adalah dana yang memang hasil penghasilan. Nah ini yang mungkin untuk itu terima kasih atas dukungannya kepada para tokoh masyarakat. Terutama di sini kami melakukan juga pendekatan sosiokultural, kami masuk ke pesantren-pesantren karena kami menyadari sekitar Jawa Timur ini khususnya Kabupaten Malang, support dari industri hasil tembakau kepada bertumbuh kembangnya pesantren dan pendidikan juga luar biasa. Ya, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih atas dukungannya. Teriring doa dari kami, barakallahu fikum wa ahlikum. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan ya. Menjadi nilai baik dan amal baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu yang akan memberikan statement Kepala KPPBC TMC Malang kepada Bapak Gunawan Triwibowo, kami silakan. Terkait dengan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ini 3% dikembalikan ke pemerintah provinsi kabupaten kota. Nah ini kami bersinergi dengan teman-teman dari pemerintah kabupaten. Penggunaannya untuk DBCAT 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, ya. Kemudian 10% untuk penegakan hukum. Nah ini penggunaan penegakan hukum kami berkoordinasi pengelolaannya oleh teman-teman pemerintah kabupaten, khususnya Salpo, kerjasama terkait dengan pertama untuk yang penegakan hukum yaitu pengumpulan informasi, kedua adalah operasi pemberantasan bersama dengan teman-teman Satpol, yang ketiga adalah untuk kegiatan sosialisasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih selama ini yang telah kami bekerja sama dengan teman-teman Satpol dalam rangka untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal. Mungkin itu statement dari kami. Terima kasih Pak Bupati, Pak Forkominda atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kerjasama ini bisa lebih baik lagi dan mendukung dalam rangka penerimaan negara dari sektor cukai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu statement dari Dandim 0818 Malang Batu yang diwakili oleh Kasdim kepada Mayor CZI Supaat, kami persilakan. Kepala Bea Cukai Wilayah Malang, Pak Kasatpol PP dan Ibu Inggi, kemudian para hadirin yang berbahagia. Pagi ini kita akan memusnahkan barang milik negara yang ilegal, bukan yang legal, yang ilegal. Sesuai dengan perjanjian antara Kementerian Keuangan dengan TNI, yaitu tanggal 17 Januari 2022, TNI memiliki kewajiban dalam hal untuk mendukung dan memberantas barang-barang ilegal demi bangsa dan negara. Komitmen kami, karena tugas pokok kami itu salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang diwadahi dalam operasi militer selain perang ada 27 tugas yang dimiliki oleh TNI. Maka perlu kita pahami bersama bahwa antara
kita itu semuanya memiliki peran dan tugas yang sinergi sesuai dengan apa yang sudah ditekankan oleh pimpinan kita, bahwa permasalahan itu tidak bisa diselesaikan hanya satu pihak, tapi harus diselesaikan secara pentahelik. Artinya pentahelik yaitu melibatkan seluruh unsur yang ada secara bersama-sama. Kaitan dengan itu, jangan khawatir Pak Kanwil, Pak Gun, kita memiliki babinsa itu 431 babinsa Pak, itu di setiap desa ada, dan kalau kelurahan itu ada 2. Kalau memang nanti dibutuhkan ataupun mau melaksanakan kegiatan, tinggal calling aja Pak, ngebel, pencet tombol, langsung running Pak, jangan khawatir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan generasi muda dan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Coba kalau misalnya rokok ilegal ini dibebaskan, anak-anak sekolah udah rokok semua ini Pak. Beban kesehatan, beban biaya negara akan lebih besar. Coba kalau ini minuman ini Pak, minuman keras ini ciu dibebaskan, maka setiap hari akan terjadi tindak kejahatan. Saya kira ini komitmen kita, Kodim 0818. Sekali lagi, mari sama-sama kita bekerja sama, kita pahami bersama, dan kita literasi bersama dalam rangka pemberantasan barang ilegal, mengurangi pajak, mengurangi pendapatan negara, akhirnya nanti dalam pembiayaan atau beban anggaran negara akan berkurang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, statement yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang yang diwakili oleh Kasih BB Kejaksaan Negeri Malang. Kepada Bapak Hendra, kami silakan. Yang terhormat Bapak Kakanwil Jatim 2 Bea Cukai beserta jajaran, yang terhormat Bapak PLT Bupati, yang terhormat Bapak Dandim atau yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili, serta teman-teman media yang hari ini hadir dalam acara press release pemusnahan barang milik negara. Statement dari kami bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada prinsipnya memberikan apresiasi dan siap mendukung kegiatan ini, karena operasi ini merupakan salah satu upaya selain penegakan hukum, salah satu upaya memutus rantai peredaran barang yang sifatnya berbahaya maupun barang yang sifatnya dilarang untuk diedarkan. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan manakala rokok-rokok tanpa dilengkapi pita cukai ini beredar di masyarakat, berapa haknya negara yang nanti akan kembali ke masyarakat itu yang hilang. Jadi ini hampir sama seperti tindak pidana korupsi. Jadi kalau cukai ini sama juga, ini salah satu juga penerima negara. Jadi kami harap semoga kegiatan ini dapat menjadikan edukasi juga kepada masyarakat, karena hakikatnya hukum pidana ini tidak hanya mencari keadilan maupun kepastian hukum, tapi hukum pidana pun hakikatnya memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum atau akan melakukan tindak pidana, sehingga dilihat, oh ternyata kalau melakukan tindak pidana atau memproduksi atau mengedarkan rokok tanpa dilengkapi cukai ini nggak ada untungnya. Sudah dipenjara, rokoknya dimusnahkan, nggak ada untungnya. Sehingga bisa berpikir 2-3 kali untuk melakukan hal tersebut. Apalagi ini minor,
ada minol. Ini kita tidak tahu Pak PLT Bupati komposisinya apa, isinya apa, sampai beredar, kemudiannya mengkonsumsinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa ini nanti yang bertanggung jawab? Apalagi sekarang masa pilkada. Ini cipta kondisi ini harus benar-benar kita ciptakan agar Kabupaten Malang ini tetap kondusif. Karena minol ini salah satu pencetus atau triggernya tindak pidana yang lain. Makanya ini benar-benar harus kita kendalikan peredaran minol ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, pemberian statement yang terakhir yaitu dari Kapolres Malang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kapolsek Pajak. Kepada Bapak Surdianto kami silakan. Yang saya hormati Bapak Didik sebagai Wakil Bupati Malang, yang saya hormati Bapak Kasdim, yang mewakili Bapak Dandim, Bapak Kajari, serta seluruh Forkopimda yang hadir pada pagi hari ini. Mohon izin saya mewakili Bapak Kapolres yang pada pagi hari ini beliaunya ada kegiatan di Jakarta, yang mana pada kegiatan pada pagi hari ini kami memberikan dukungan penuh kepada jajaran Bea Cukai yang tadi sudah disampaikan dari Pak Kasdim, Pak Wabub, dan dari Bapak Kajari, yang mana hal-hal atau barang-barang ilegal itu merupakan kerugian negara. Jadi bentuk apapun itu barangnya, kalau sudah ilegal itu namanya merugikan negara, yang pertama. Yang kedua, merugikan masyarakat luas. Seperti contoh yang ada di depan kita ini minuman-minuman yang kadarnya seperti apa kita juga tidak tahu, dan hal itu dikonsumsi oleh pemuda-muda generasi penerus kita. Kalau hal-hal seperti ini tidak diupayakan untuk dilakukan pencegahan, tentunya ke depan penerus-penerus bangsanya akan kehilangan adab. Maka dari itu kami sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dirasakan oleh dari pihak Bea Cukai mengadakan penertiban barang-barang ilegal ini khususnya di Kabupaten Malang. Semoga kegiatan ini selalu memberikan pelajaran bagi kita, bagi penerus bangsa, dan memberikan berkah kepada penerus kita nanti, dan yang pasti mengetahui hal-hal yang ilegal itu seperti apa. Yang pasti itu ada larangan dari pemerintah yang saat ini telah digaungkan untuk memerangi barang-barang ilegal. Dari itu pada kesempatan ini mohon izin saya mewakili Pak Kapolres. Beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Jakarta. Beliau mau menyampaikan permohonan maaf karena kepentingan dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum melakukan pemusnahan barang bukti, mohon izin Bapak PLT Bupati Malang untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. Baik, izin kami hitung 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Gempur rokok ilegal. Gempur, gempur, gempur. Panas udara. Oh gitu. Sampai nutupin. Kamu. Elah. Kempasin gelem. Wah. Bareng-bareng Pak, bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Mantap. Lagi Pak, lagi. Lagi. Bikin. Langsung tenggak. Tilu.
Bareng kan? Iya, satu-satu ambil satu. Nah. Langsung. Pak Gun. Ayo, kamu Pak. Apa atau apa? Monggo Pak. Tidak musnahkan barang ilegal. Ya. Ayo Kak Jadi. Ini Kak Hendra. Ayo Pak Polisi. Aman. Senang semuanya. Amin. Para ilegalnya ya maksudnya. Pak Kapolres. Pak Kapolsek. Berkominjam. Pak Camat, Pak Camat. Dia aja lah. Sama Kapolsek. Satu, ini kan satu kegiatan konsekuensi pemerintah di dalam rangka menanggulangi peredaran barang-barang yang ilegal. Satu diantaranya hari ini terkait dengan alkohol dan rokok. Seperti disampaikan oleh Kepala Bea Cukai Malang, Malang ini punya potensi di angka 27 triliun. Maka kalau 27 triliun itu 3%-nya saja berapa itu yang harus kembali kepada negara, kepada daerah. Nah, tentunya ini sesuatu yang harus kita support, kita dukung agar peredaran rokok ilegal ini bisa kita tekan semaksimal mungkin. Yang pertama, yang kedua, pada saat
peredaran ini kita tekan, nah harapannya cukai yang masuk pada negara besar, DBHCT-nya juga akan menjadi besar, yang secara keseluruhannya bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Satu yang jelas bisa dipergunakan untuk kesehatan, yang jelas ya untuk kesehatan, untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya, yang tentunya karena kan mandatori, sudah banyak yang bisa kita pergunakan. Begini, jadi tugas Bea Cukai tadi kan, selain memang untuk community protection, penerima negara, ada juga trade facilitation. Jadi industri hasil tembakau itu harus diakui merupakan salah satu soko guru ekonomi khususnya di daerah Malang Raya sekitarnya. Nah, upaya yang kami lakukan itu adalah melakukan pendekatan pembinaan terlebih dahulu. Ketika sudah dibina tidak mau mengerti juga, baru melakukan upaya penegakan hukum. Kendala terbesarnya tadi, karena memang ini merupakan bagian dari rangka ekonomi, maka pendekatannya kita memerlukan langkah-langkah yang adaptif ya, dan itu juga jangan sampai mengganggu perekonomian masyarakat. Tetapi secara prinsip semua yang melanggar hukum itu kami concern, bekerja sama dengan teman-teman dari pemerintah daerah, ya juga dari TNI, kepolisian dan juga dengan kejaksaan terus melakukan pembinaan pertama, penegakan hukum berikutnya. Kalau di daerah sekitar Polda dan ini sebenarnya gini, jadi kita melakukan operasi pasar ya di di toko-toko, juga ada yang merupakan tangkapan yang memang antar daerah ya di jalan tol dan sebagainya, dan juga ada beberapa pabrik yang memang kita lakukan penindakan terhadap. Jadi tadi cukai rokok itu kan cukup tinggi, jadi banyak orang yang ingin menghindari. Nah, yang dilakukan adalah pertama polos ya, tidak ada pita cukai. Lalu tadi unsur pembinaan di industri rokok itu kita bagi-bagi. Untuk yang rokok dengan skala besar menggunakan mesin itu pajaknya lebih tinggi karena dia kan lebih gede besar. Tapi yang untuk SKT itu pajak lebih rendah. Nah, penggunaan pita cukai yang seharusnya untuk usaha kecil itu digunakan, karena kita sebut dengan salah peruntukan. Dan juga kadang-kadang perusahaan melakukan pura-pura membeli pita cukai, tetapi dia tidak digunakan oleh orang lain yang bukan haknya. Dengan pemerintah kabupaten kota, khususnya Satpol PP, menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana dari penerimaan cukai itu besarnya 3% itu dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bentuk nanti di BCHT 3%, itu nanti dikembalikan ke pemerintah provinsi kabupaten kota. Nanti penggunaannya itu 50% itu untuk kesejahteraan, 40% untuk kesehatan, misalnya untuk kemarin untuk BPJS kesehatan. Kalau yang kesejahteraan itu terutama untuk petani tembakau dan lain-lain, dan untuk BLT. Kemudian yang 10% itu untuk penegakan hukum. Nah, 10% penegakan hukum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota, terutama di Satpol PP, itu ada 3 gunanya. Untuk pengumpulan informasi, kemudian untuk penegakan hukum, pemberantasan ilegal. Yang terpenting adalah untuk sosialisasi, bagaimana kita melakukan edukasi. Edukasi itu tidak hanya kepada pabrik untuk tidak memproduksi rokok ilegal, kemudian edukasi kepada para penjual untuk tidak menjual rokok ilegal, karena memang ada ketentuannya siapa yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai itu tidak pidana. Kemudian yang paling utama itu adalah yang didistribusi, terutama perusahaan ekspedisi jangan sampai mengangkut rokok ilegal. Nah, pada hari ini merupakan tangkapan utama paling banyak itu dari ekspedisi, perusahaan jasa titipan. Kita juga mengedukasi kepada PJT untuk tidak melakukan distribusi rokok ilegal. Intinya di edukasinya gitu, untuk memberikan awareness bahwa penerimaan negara itu sangat penting gitu, terutama untuk pembangunan, dan 3%-nya dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil cukai. Mungkin itu tanggapannya. Epi Budiman melaporkan.